Halo, saya Kus Indarto, saya di acara Mubeng Benteng. Kali ini saya ada di daerah Kerapia, Yogyakarta. Di sini adalah studio Satyaji. Disinilah sekian banyak karya seni patung hadir, diproduksi, dikreasi, dan kemudian menyebar ke banyak tempat di Indonesia, bahkan sampai ke 18 provinsi dan di mancanegara. Ini adalah studio milik seniman perupa pematung Dunadi. Seperti apa prosesnya, reputasi yang dibangun puluhan tahun untuk menjadi seniman seperti sekarang ini? Kita ikuti obrolan saya dengan beliau, seniman Dunadi, berikut ini. Yuk, ikut saya. Halo Mas Kus. Kula nuwun. Selamat datang. Matur nuwun sudah diberi kesempatan untuk datang ini. Ya, Sedang sibuk apa ini? Nah, ini baru kita sedikit berkarya. Ya. Baru berkarya Pak Afandi saya. Bikin Pak Afandi. Ukuran besar? Enggak, ukuran se-lab size saja. Monggo lihat-lihat. Oke, terima kasih. Oke. Ini karya-karya Pak Dunadi yang sudah pernah dibuat dan ditempatkan di mana? Ya, ini Beberapa. gini. Ini di museum, ini juga ada di museum juga. Kemudian ini di Pak Karno, ini ada di Akmil. Magelang. Ya, Magelang. Jadi banyak. Kemudian ini yang kecil-kecil itu dulu kita ekspor Mas ke Amerika, Jerman. Itu berupa cenderamata. Ini kalau di sana kan ada Halloween. Oh, okay. Ya, itu tiap tahunnya. Kemudian ini maket Hugeng. Polisi, Pak Ya, Jenderal Hugeng. ya. Kemarin di Pekalongan kita tinggikan sekitar 9 meter. Wah, ini berarti kita pengen tahu persis patung yang dari hanya sekian puluh senti jadi 9 meter. Seperti apa prosesnya, tahapannya Ya, siap. Oke. Nanti ada di belakang. Ya. Kemudian yang ini kemarin di G20 Bali. Konferensi G20. Ya. Oh, oke. Ini udah selesai. Itu harapan saya nanti ke depannya kita mudah-mudahan akan lebih lancar lagi. Ya. Monggo. Ya. Lihat. Monggo. Ya, terima kasih Pak Dunadi. Sekali nih karya. Ini hanya potongan kecil ya, karir sebagai seorang seniman patung ini Pak Dunadi. Saya meniti karier ini 35 tahun, dari tahun 89. 35 tahun? Iya, 35. Jadi pengalaman-pengalaman, kita ekspor, kita nangani proyek, kita nangani berbagai macam ini. Samping itu saya tidak ketinggalan harus membuat diri saya sendiri sebagai masterpiece, kita harus berkarya. Ya, itu. ya. Berarti ini karya, ini dokumentasi yang bisa saja ukurannya sama dengan aslinya atau miniaturnya? Ya, ini ada yang miniaturnya, ada yang lab size, ukuran lab size. Kemudian ini juga ada beberapa. Yang sebelah ini kita bikin ruang sebelah ya? Ya, ruang sebelah ini kita studio saya sendiri untuk bikin sesuatu maketnya atau ininya, nanti baru kita besarkan. Ini Mas Gus, sambil kita sering bekerja selaku istilahnya banyak order-order tadi, saya tidak ketinggalan bikin masterpiece juga.
Nah, ini seperti karya ini kita sifatnya masterpiece, jadi coraknya ekspresionis. Jadi ini menggambarkan seorang ibu, kita itu punya ibu, surganya dari telapak beliaunya. Nah ini gambaran seperti. Oh jadi ini di samping membuat karya-karya monumen yang sifatnya maaf itu order ya, by order, sementara di satu ruang ini banyak karya-karya yang dibuat untuk kepentingan personal ya, ekspresi pribadi, bukan ekspresi order gitu. Kadang begitu. Karena order kadang-kadang juga menginspirasi saya, juga order itu juga kita tergantung ownernya. Nah, jadi kita tergantung dari kita sendirilah, moodnya gimana. Di samping saya karya-karya yang khusus, Mas, ya saya katakan juga sebagai masterpiece saya. Ini saya juga berkarya untuk Ami Kartika. Ini masih proses modeling ini dari wax. Avandi, Maestro Avandi. Ini kemudian saya yang kecil-kecil ini kita tetap bikin maket-maket dari desain-desain untuk kita besarkan. Awal dari sebuah karya patung itu harus ada beberapa ya, ada yang langsung, ada yang proses modeling. Kalau ini proses modeling, jadi proses modeling itu kita bikin dari bahan lunak dulu, seperti ini kayak vas, ya. Baru setelah ini bagus, kemudian sesuai dengan keinginan kita, baru kita proses cetak. Nah, dari proses cetak itu baru kita proses ke hal yang padat, kita cor dengan fiberglass atau apa. Nah, dari fiberglass itu kita sudah istilahnya kita punya masternya. Nah, nanti tergantung. Ya namanya patung kan ya kayak lainnya, proses tembaganya kan lebih mahal, lebih ini prosesnya juga rumit. Nah, baru kita nyelengi dulu, istilahnya kita jadikan ke padat dulu, fiberglass dulu. Baru nanti kita proses ke tembaganya. Ternyata rumit juga ya? Pasti rumit. Patung itu, karena patung itu berbicara masalah bentuk, bukan masalah warna kan. Komposisi, ekspresi, apalagi kalau masalah wajah, harus karakternya gimana. Mata itu kita semua manusia punya mata, tapi ternyata itu berbeda-beda. Belum masalah karakternya, belum masalah ekspresinya, belum masalah draverinya, belum masalah anatominya. Karakter itu biasanya kita mempelajari di foto, kemudian mempelajari di riwayatnya, atau dari beliaunya itu ceritanya gimana. Kemudian biasanya kalau masih sugeng, itu kita langsung bisa menemukan beliaunya. Jadi, kalau sudah meninggal biasanya kita koordinasi dengan keluarganya. Keluarganya diajak ke sini, gimana ekspresinya sudah pas atau belum. Beliau dulu ada kas apa di dalam. Oh berarti bakat, feeling itu belum cukup ya? Masih harus seperti itu ya, proses mengalami itu ya, melihat. Jadi bikin patung itu gampang, cuman untuk detailnya, untuk ekspresinya menjadi sebuah hidup, punya karakter itu gimana, harus punya talenta yang kuat. Sudah sekian kali saya ke sini dan ini menarik karena workshopnya mempekerjakan sekian banyak manusia dan pasti akan sekian puluh atau sekian ratus perut di belakangnya. Ada posisinya sini sebagai seniman atau pengusaha ini? Jadi saya bisa dikatakan pengusaha ya bisa, dikatakan seniman ya juga. Apa bener? Tapi prinsip saya, seni itu tidak ada kualifikasinya. Itu yang sebagai anu saya. Jadi uang 10.000 bisa jadi 100.000. Ya kan, kertas itu berapa sih? Resin itu berapa sih? Kalau kita bikin cenderamata bisa ini. Nah itu saya punya prinsip itu. Makanya saya membina tenaga kerja untuk membantu saya.
uang itu bukan untuk saya, untuk kesemuanya. Justru uang itu bisa untuk berkarya saya. Saya tidak akan berpikir, saya berkarya kayak gini, nanti habis berapa ya. Kalau dulu saya mahasiswa itu, seniman itu kan berat ya. Laku apa enggak, ada yang ngoleksi atau enggak. Makanya saya menciptakan lapangan kerja dulu, hasilnya itu untuk berkarya. Makanya kalau saya berkarya, seperti tadi saya berkarya, itu tidak berpikir, itu mau laku mau enggak, itu berarti kan murni juga. Tapi kalau sudah embel-embel itu ini ya berarti orderan. Nah, makanya kita harus kita pilahkan. Kita harus profesional, Mas. Dan kita perlu manajemen. Nah, teman-teman itu kebanyakan yaitu ya kurang memperhatikan manajemen, bukan lemah. Ya. Tapi ya karena namanya berkarya itu kan terlalu apa ya, fokus terlalu ini, kadang-kadang waktu itu habis. Ya. Nah, ini kan saya tidak terasa. Betul. Makanya saya kurang bergaul, kurang ini karena terlalu fokus ke itu tadi. Jadi bukan kok saya sombong, bukan ya ini, tapi saya ya itu tadi perlu fokus, kita harus berkarya, harus ini menghidupi orang banyak, dan gimana kita dipercaya orang, dan gimana kita memanage sebuah perusahaan. Pak Junadi, ini patung Sisingamangaraja ya? Ya. Saya melihat sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu di Museum TBC Lalahi di Kota Balige, di selatan atau sebelah timur Danau Toba. Ya. Kok bisa karya Anda bisa di sana? Ceritanya gimana itu? Ceritanya ini Pak TBC Lalahi datang sama saudaranya untuk berpesan untuk membuat museum TBC Lalahi. Di samping itu juga pada patung-patungnya beliau yang ada di dalam di museumnya itu, Mas. Kemudian yang ini, yang ini untuk di Palangkaraya. Soekarno? Ya, Soekarno di titik dulu dicanangkan sebagai kota Indonesia, ibu kota. Ini beliaunya. Kemudian yang ini pindah ke sini, ke Kalimantan Timur. Pak Jokowi. Nah, ini rencana di IKN. Boy. Nah, kemudian yang belakang itu patung untuk Akmil, Pak Prabowo. Kemudian yang di sebelah itu di Mabes TNI. Yang di sana itu untuk Batam. Jadi beberapa ini banyak. Monggo di belakang ada lagi. Silakan. Ini dilindungi dewa Zeus ini. Apa? Yunani. Saya sudah berkeliling di Studio Satyaji dan kemudian saya diajak oleh tuan rumah, Pak Junadi, ke pendopo Art Space. Ini lingkungannya yang asri, yang menarik ini, juga menarik beberapa kesimpulan atau pertanyaan lanjutan ya. Bagaimana sih bisa menjadi sosok yang memanage sebagai seorang kreator, sebagai seorang yang bisa mendapatkan order begitu banyak. Strateginya bagaimana ini? Strategi saya itu pertama, saya menggarap sebuah tugas itu harus serius dan ditangani secara manajemen yang benar. Yaitu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempertanggungjawabkan karya tersebut. Nah, yang berbicara, yang memberi istilahnya masukan pada orang lain itu di karyanya. Ini faktor. Karya itu akan berbicara baik dan buruknya. Nah, itu penilaian masyarakat akan membaca sopo toh ini yang bikin, siapa toh ini. Nah, itulah sebenarnya marketing saya. Jadi sebuah karya itu kalau tangani secara serius, secara manajemen dengan ini, dengan konsep yang benar, itu akan berbicara dan tidak ada masalah. Prinsip itu, Mas Gus. Terus terang saya tidak ada marketing harus mengajukan ke sana itu enggak. Jadi orang sewaktu saya membuat karya sebuah monumen sudah terwujud dan
itu akan memuaskan ownernya, memuaskan semuanya, itu akan berjalan sendiri. Nah, kemudian menarik, pengalaman 30-an tahun lebih sebagai seorang seniman patung dengan banyak pengalaman membuat karya-karya tersebut, itu sudah punya semacam kriteria enggak? Atau juga semacam ingatan tentang karya yang baik untuk di ruang publik, itu yang seperti apa ya? Syaratnya, kriterianya. Ya, sebuah karya untuk di ruang publik. Karena gini, di ruang publik itu yang membaca dan yang melihat itu umum. Dari itulah kita sebenarnya mengolah sebuah karya itu, Mas. Jadi maksudnya kita konsep yang benar-benar matang. Dan kita harus menerapkan isi cerita itu apa, saya memvisualisasikan sebuah konsep itu bagaimana, pas atau belum, dan diletakkan di mana, jarak pandang melihat itu bagaimana, kemudian landscape-nya cocok atau enggak, dan cerita itu sebuah monumen itu kan mempunyai historis penggambaran. Kita tidak asal-asalan menerapkan sebuah karya publik yang tidak terkonsep. Itu sebenarnya. Kecuali kalau itu ya cuman untuk hiasan atau untuk edukasi piknikan lah yang sifatnya untuk selfie-selfinan. Fun-fun saja gitu ya. Itu enggak masalah. Tapi kalau sudah menyangkut ke monumen, apalagi itu menceritakan sebuah sejarah, sebuah tokoh siapa itu, harus kita konsekuen. Harus kita bisa mempertanggungjawabkan siapa sih pematungnya, siapa maksudnya apa sih, bagaimana sih karakternya kayak itu toh. Nah, itu gambaran-gambaran itu harus kita visualisasikan kayak itu. Gambaran itu step by stepnya kita dari konsep, perencanaan, kemudian eksekusi membuat sebuah modeling, terus proses cetak, pengecoran sampai pemasangan. Nah, itu harus runtut. Nah, yang paling krusial itu di proses modeling. Karena proses modeling itu menentukan. Menentukan baik buruknya nanti hasilnya. Kalau realis itu persis atau enggak gitu ya. Realis harus persis atau enggak, karakternya gimana, terus ceritanya, kalau di relief itu ceritanya bagaimana, runtutnya gimana. Itu harus ada konsep dan narasinya di situ. Karena sebuah karya publik itu mewujudkan gampang. Tapi dari perawatannya, maintenance-nya, penghargaan itu harus diutamakan sebenarnya. Menarik sekarang bahwa ada beberapa kasus karya seni rupa publik, patung publik itu diprotes oleh masyarakat, bahkan sampai dibongkar. Menurut pandangan Anda sebagai seniman itu kira-kira problemnya apa ya? Ya. Problemnya itu sebenarnya pertama dari konsep, kemudian yang kedua dari penempatannya, kemudian penempatannya itu melihat dari lingkungan itu gimana, ya, karena namanya patung itu kan ya maaf juga ya, persepsi orang kan macam-macam. Betul. Ya, saya nggak menyinggung masalah larangan, masalah ini haram dan tidaknya, masalah berhala dan tidaknya, tapi kan itu menyangkut lingkungan. Ya. Kalau di Jogja no problem. Ya. Karena Jogja itu kan gudangnya seniman. Ya, persepsinya longgar gitu ya. Longgar ya. Bahwa ini sebuah karya, sebuah cerita, sebuah istilah monumen. Monumen itu namanya monumen kan. Ya. Ada konsepnya, ada ceritanya, ada historisnya, penggambaran sebuah pengungkapan sejarah di situ. Itu sebenarnya itu. Jadi hal-hal itu yang sangat penting. Kalau kita cuman asal-asalan, cuman asal ini, tidak melihat dari konsep, tidak melihat dari lingkungan, dari ini ya akhirnya diprotes orang ya resiko kita. Ya, karena itu. Problem itu ya, sensitivitas kita terhadap lingkungan ya. Bener. Karena ini karya publik, apalagi karya publik ini sebuah monumen seni 3 dimensi. Seni 3 dimensi itu kan juga sangat-sangat luas. Ya. Apalagi sudah seni 3 dimensi menyangkut figur, itu banyak permasalahannya.
tafsirnya bisa Tafsirnya, longgar, bisa menyempit, bisa ada yang semena-mena sekelompok masyarakat gitu ya. Pak Dunadi sudah mengkreasi karya patung, monumen, itu di berbagai tempat ya. Uniknya, di Jogja itu banyak seniman yang kurang lebih sama dengan, pematung yang kurang lebih sama dengan Pak Dunadi. Tetapi di Yogyakarta justru tidak ada sebuah karya patung seni rupa publik yang gigantik, yang ukurannya besar, yang monumen yang seperti pernah dibuat oleh Pak Dunadi ini. Ini ironis banget ini. Kenapa ya? Saya juga bertanya begitu. Cuman gini Mas, Jogja itu sebuah masterpiece, sebuah gudangnya Candra di mukanya seorang seniman. Sebenarnya ide-ide itu sangat banyak. Sebenarnya sebuah provinsi, sebuah daerah itu tergantung dari nyuwun ngapunten ya, pimpinan. Masyarakat punya ide gini, seniman punya ide gini. Cuman kita kan terbantu oleh masalah visualisasi. Visualisasi sebuah seni 3 dimensi itu kan membutuhkan perhitungan banyak. Nah, Jogja itu sebenarnya sangat luar biasa. Jogja itu sebenarnya hal yang kecil bisa terungkap dan bisa power. Contohnya apa? Tugu itu kan sederhana gini kan powernya sudah dan ikonik. Ikonik sekali. Nah, justru sebenarnya nggak harus besar, nggak harus ini, terkonsep dan kita kolaborasi. Itu sebenarnya Jogja itu potensial sekali. Saya terbuka. Sebenarnya biaya itu mudah dan mudah diwujudkan. Konsep itu mudah diwujudkan asal itu menjadi masterpiece kita. Apalagi saya orang Jogja, ya harusnya marilah kita pikirkan, makanya monggo lah. Saya akan mendukung. Nggak harus saya yang memvisualisasikan, tapi ini sebagai konsepnya Mas Gus, konsep kita Jogja konsep itu. Kita bersama lah ya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan bisa terwujud ini ya. Mudah-mudahan di bisa Jogja terwujud, tidak sekadar ada kreatornya, tetapi ada artefak karya seni rupa di ruang publik yang berukuran gigantik, besar, dan ikonik. Kita tunggu gebrakan dari teman-teman seniman, pematung, entah nanti Pak Dunadi atau teman-teman seniman yang lain. Pemirsa, saya sampai di ujung acara di studio Satyaji milik seniman atau pematung atau Pak Dunadi. Karya-karya ini beserta maknanya mungkin akan tetap abadi. Seperti halnya ungkapan orang Latin kuno bahwa ars longa vita brevis. Manusia bisa berumur pendek, tetapi seni akan berumur panjang, akan abadi. Karya-karya ini mungkin akan abadi dan bisa lintas generasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.